sholat asar tidur, karena aku tidur siang. Pas sudah sholat asar aku bangun, tapi sebelum itu aku mimpi. Mimpinya itu jadi di rumah aku. Kemudian Ustadz, sekarang Robi ingin bertanya tentang mimpi. Karena narasumber kita yang kedua kebetulan ada hubungan dengan mimpi. Pak Ustadz, dalam Islam sendiri bergantung pada mimpi atau sekedar menanyakan arti mimpi. Misalkan saya punya mimpi ini, Pak Ustadz, artinya apa ya? Itu kira-kira hukumnya apa sih Pak Ustadz? Sekedar nanya aja. Iya, gini, sebenarnya mimpi itu memang sesuatu yang terakomodir dari cara orang berpikir, itu yang pertama. Jadi kalau dia itu sudah memasukkan beberapa memori dalam otak, itu biasanya mimpinya ya begitu-begitu, kurang lebihnya. Tapi ada beberapa mimpi yang saya mengamati, tetapi saya tidak ahli mimpi, jujur saya tidak ahli mimpi. Saya biasanya ngamatin kalau dia mimpi sekali, 2 kali, 3 kali, paling tidak 3 kali dia mimpi bersamaan dalam waktu 1 minggu. Ini tanda biasanya. Cuma saya tidak tahu tandanya itu apa. Maksud saya bilang tidak tahu itu kan begini, bisa aja saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, bisa aja memang saya berpikir nggak ketemu gitu. Jadi tanda menurut saya kalau 3 kali atau lebih itu tanda, tapi dalam waktu seminggu itu berturut-turut biasanya. Iya. Malam ini, besok malam, besoknya lagi itu, oh ini tanda. Cuma pada waktu mimpi itu apa di mimpi? Ya, tapi kalau Yubi Sister sendiri, terakhir ada mimpi terburuk nggak yang dialami? Ada mimpi apa yang ternyata, oh betul ya tandanya dari sini ternyata begini-begini diurutin aku, gitu? Iya. Kalau aku pribadi sempat hanya yang dikasih mahkota dan dikasih senyuman sama Ibu Ratu Pantai Selatan. Itu aja sih. Dan itu dari yang mahkota sampai ke yang berikutnya itu agak nggak begitu jauh banget lah. Dan itu aja sih. Ini Ratu ya? Terakhir mimpi aku pribadi. Oke. Nah ini ternyata ada korelasinya pemirsa antara bintang tamu kami dengan narasumber yang kedua Pak Ustadz. Karena yang satu ini juga kerap bermimpi tentang Nyi Ratu Kidul. Sesungguhnya apakah sosok beliau ini memang ada atau tidak? Nanti kita minta penjelasan dari Ustadz Danu ya. Untuk itu langsung saja bertemu dengan narasumber yang kedua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu silakan di sini sama Mas Robi. Ibu siapa namanya boleh tahu? Ibu dari mana Ibu? Dari Purwokerto. Purwokerto. Naik mobil ke sini atau pesawat atau? Naik kereta api. Oh naik kereta api ya. Mas Robi boleh lebih dekat? Nggak takut kan sama Mas Robi? Enggak. Sama Pak Ustadz takut nggak? Cuma deg-degan dari tadi. Jangan deg-degan ada istrinya. Ya udah, boleh ya ceritakan tentang mimpi-mimpi ini. Apa betul yang Mas Robi tadi sampaikan ada hubungannya dengan Nyai Ratu? Silakan Ibu. Iya. Saya waktu itu berjanji ya, pingin bertobat waktu itu. Saya berjanji pingin bertobat karena waktu saya muda saya sering ikut tenaga-tenaga dalam perguruan-perguruan, terus dari orang-orang pintar juga saya banyak dikasih itu waktu itu. Setelah saya berjanji saya bertobat waktu itu, malah saya dikasih kayak sakit kedinginan, takut masuk rumah, tidak bisa tidur. Itu sering mimpi-mimpi yang saya dipersembahkan, termasuk saya orang-orang yang dipersembahkan ke Nyai Roro Kidul waktu itu. Terus saya sering dikejar ular, dikejar monyet, dikejar ular yang ada mahkotanya gitu. Saya pokoknya banyak lah saya sering kayak gitu. Terus pernah juga saya kalau yang nyata saya tidur di pinggir jalan lagi naik motor, tiba-tiba ngantuk luar biasa, tidur di situ langsung. Saya juga pernah. Terus apa ya, pokoknya terus yang asli di rumah juga tiba-tiba pas suami mau pulang, waktu itu suami di Jakarta, saya kan membukain pintu gitu pulang gitu, nanti udah ada ular, udah kalajengking di depan pintu gitu. Itu asli kalau itu. Nggak hanya Ibu aja yang melihat, suami juga melihat? Iya, suami juga melihat. Itu udah, ini berlangsung dari tahun 2008 sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, udah 10 tahun Iya. teror ini.
Iya ya. Lanjut Bu, terus? Gak apa-apa, tarik nafas. Mau minum dulu? Nggak apa-apa, mau minum dulu? Enggak. Iya. Ibu masih di Iya. sini kan? Masih sama Mas Robi kan? Iya Mas. Masih ya. Ya, Sadar cuma- ya, sadar. Oke, Iya. lanjut terus. Ibu masih di sini nggak? Iya Masih. masih. Ya. Ya, saya Kenapa kok cuma- jadi seperti terdiam begini, kayak nggak boleh ngomong gitu? Apa rasanya emang? Enggak. Gimana sih saya Trauma? kadang-kadang ya trauma terus sering dibikin blank gitu. Ini apa? Saya sering lupa gitu. Ya, yang, yaudah. yang parah itu saya sering lupa ingatan gitu. Ya Tiba-tiba udah, nggak apa-apa, pelan-pelan kayak- Mas Robi aja yang nanya kalau gitu ya. Iya. Tadi kan katanya menekuni beberapa ilmu Iya. sejak usia remaja atau sudah menikah? Iya. Sejak remaja. Sejak SMA kelas S- 2 saya Oh. udah mulai Ibu ikut bela diri waktu itu? ya kayak pernafasan kayak gitu. Lama-lama musrik ya? Iya. Nggak sadar terlalu jauh Terus, cari ilmunya ya? Iya, dari ada yang ngasih itu yang dari istilah kayak kejawen itu juga ada. Emang ibu melakukan pertapaan gitu, misalkan di daerah pantai selatan kayak gitu-gitu? Enggak, Oh, enggak. enggak cuma apa ya, kayak suruh misalnya ritual misalnya sebelum makan kamu ya saya dikasih doa yang ada kini dan sebagainya kayak gitu bukan dari ya Allah ya Rabb maaf saya nggak udahlah saya nggak mau. Iya. Malu ya, Iya. kalau inget-inget Iya. ya. Nggak apa-apa. Saya niat udah bertobat. Saya bertobat yang sesungguhnya. Saya nggak mau yang hal seperti ini lagi. Ya. Oke, terakhir pertanyaan Mas Robi sebelum ke Pak Ustadz. Ilmunya sudah dihilangkan atau setidaknya sudah tidak? Ya, udah. Ya, amin insya Allah ya. Ya, Pak Ustadz silakan. Yang Pak Ustadz lihat di sini, apakah memang apa nih analisanya Pak Ustadz? Ilmunya memang ada keturunan juga atau memang pure karena beliau belajar waktu itu Pak Ustadz? Ya, kalau di dalam tubuhnya alhamdulillah ada ilmu turunan walaupun tidak terlalu besar tapi tetap mendominir ya. Kemudian ilmu-ilmu pernapasan yang salah istilahnya ada. Pak Ustadz ngomongin soal sosok tadi. Ya. Dari pandangan Pak Ustadz atau dari apa yang Pak Ustadz sudah teliti, beliau ini tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Karena kan kita selama ini hanya dari film ya Ibu ya, atau dari cerita legenda. Nah kalau dari Pak Ustadz bagaimana melihat? Jadi memang namanya Ratu Kidul itu memang jin dia. Dia jin, diciptakan oleh Allah Ta'ala itu sebagai jin. Jadi jin yang menguasai lautan khususnya di daerah Indonesia bagian selatan. Itu jin, betul-betul jin. Jadi bukan putri kemudian dia bunuh diri kemudian jadi penghuni lautan. Enggak, bukan, itu cerita salah. Bukan, jadi itu memang dia diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai jin. Jadi sama genderuwo itu ya jin, diciptakan itu ya begitu. Bukan karena umpamanya dia dulunya manusia kemudian tubuhnya dilaburi dengan vitamin E kemudian tumbuh bulu banyak, enggak seperti itu. Nah ya. Tapi memang jin. Jin yang sangat cantik Pak Ustadz. Ya kalau jin itu kan ya dia cantik hendaknya kan relatif ya. Tetapi kalau Ratu Kidulnya sendiri lebih tua daripada Nyi Roro Kidul. Jadi Ratu Kidul itu lebih tua, jadi tua tapi cantik lah ya. Seperti itu. Ya Ratu cantik Kidul. relatif ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Tapi aku pengen tanya pengalaman dirimu dulu deh. Dimimpikan tentang mahkotanya segala macam. Boleh ceritain dulu nggak? Iya, jadi gini Pak Ustadz, kadang juga pengen bertanya ya, maksudnya balik lagi percaya nggak percaya, tapi ini pengalaman pribadi dan ketika tahun berapa aku lupa ya, sore hari sesudah sholat asar tidur, kan aku tidur siang. Pas sudah sholat asar aku bangun, tapi sebelum itu aku mimpi itu jadi di rumah aku ngomong deg-degan ya. Tisu. Enggak, ini bentar Pak, kok jadi deg-degan banget ya? Kenapa? Bentar, enggak. Deg-degan. Kenapa? Gemetar gitu. Gemetar. Muter? Iya. Sama kayak ibu kalau bercerita langsung Iya, dibuat. nggak tahu ini aku bukan ini loh, serius nggak tahu ya. Sama kayak ibu ya? Ibu Ini gitu Pak Ustadz, juga? Jadi
Selain gemeter, kadang kalau lagi bicara dibuat hilang gitu pikiran. Jadi rumah aku yang di belakang itu benar-benar digali dalam banget ya Pak Ustadz, dalam banget. Istilahnya di situ ada teman-teman artis, selebriti lah ceritanya kan. Ada seseorang master istilahnya, ayo dong kamu masuk ke dalam, kalau emang kamu bisa keluar lagi kamu hebat, kata teman-teman seleb, teman-teman artis. Tiba-tiba si master itu keluar lagi dari rumah yang galian yang di dalam itu sama teman-teman kita. Jadi sayonara gitu loh. Ayo kalau kamu bisa kamu keluar. Padahal itu kan gue udah gali dalam-dalam gitu loh. Keluar tapi itu aku di situ, keadaan di situ aku nggak ada. Di teman-teman kumpulan itu aku nggak ada. Aku lagi di kamar tidur. Sudah begitu ada sosok ya Ibu Ratu gitu datang untuk bawa mahkota yang gold, hanya memberi, udah begitu senyum gitu, hanya begini doang gitu ke aku gitu Pak Ustadz. Senyum lah gitu dia pergi, bangun. Itu yang mimpi pertama, udah begitu dari lama aku cuma melihat hanya begini, udah begitu hanya senyum, tapi yang dia di pinggir jalan yang pesisir apa sih, bukan pinggir jalan, pesisir pantai gitu Pak, yang cuma bawa yang dia cantik banget, dia yang nginiin selendangnya hijau gitu, dia cuma senyum gitu loh, lewat dah gitu doang. Jadi aku bingung gitu, maksudnya kan sampai saat ini itu apa sih, artinya apa sih gitu loh, kayak gitu aja sih. Pengalaman pribadi itu benar Pak Ustadz. Ya, makanya senang banget ketemu sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz silahkan. Iya, Ibu. Hobi pegang. Ibu Ning. Ya. Kenapa Ibu? Gak apa, nanti dijagain. Saya akan bantu mengeluarkan ilmu yang memang tidak manfaat untuk iman dan malah keluar dari tauhid. Ya, hari ini saya akan coba memohon kepada Allah Ta'ala mengeluarkan salah satu atau beberapa makhluk yang memang berurusan dengan Nyai Roro Kidul, ya apa-apa. Siap-siap. Ikhlas, Bu Ning? Lillahi ta'ala. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu, ya Allah, memohon kepadamu agar Engkau murnikan tauhidnya, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu banyak sekali ilmu-ilmu dan juga makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh Ibu, jika ilmu-ilmu dan makhluk yang ada dalam tubuh Ibu tersebut masuk karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa Ibu, ya Allah. Amin. Ampunilah dosa-dosa musyrik, ya Allah. Amin. Ampunilah dosa-dosa musyrik Ibu, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu banyak sekali ilmu-ilmu, baik yang tenaga dalam, baik yang mantra-mantra kejawen, ya Allah, maupun juga jin-jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu, yang mencoba untuk membuai agar Ibu nanti dijadikan sesuatu di dalam rumahnya jin tersebut, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu, terimalah, ya Allah, terimalah taubatnya Ibu, ya Allah. Terimalah taubatnya Ibu, ya Allah. Tanpa Engkau terima taubatnya, Ibu, seluruh ibadah-ibadahnya tidak akan berlaku di hadapanmu, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, terimalah taubatnya Ibu, ya Allah. Amin. Terimalah taubatnya Ibu, ya Allah. Amin. Terimalah taubatnya Ibu, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau senantiasa memberikan hidayah kepada Ibu Ning
Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau berikan rahmat kepada ibu ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau terima taubatnya ibu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Berikanlah kesembuhan pada ibu ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya ibu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan ibu kepadamu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Pak Ustadz, ada yang ikutan bereaksi di sini, ini Ibu. Saya ngobrol sama anaknya aja kali ya. Kenapa kok mamanya ikutan bereaksi tadi? Dari pengalaman sih, dari dulu saya emang sering kesurupan, sering kena guna-guna juga ya, yang saya tahu ya. Saya juga percaya nggak percaya untuk masalah ini ya, tapi sering seperti itu. Oke. Ibu dan bapak dua-duanya seperti itu. Bapak juga. Iya. Udah berapa tahun ini? 15 tahun, Pak. Astagfirullah. Ya udah, nanti saya coba diskusi sama Pak Ustadz nanti ya. Saya titip dulu ya, Pak, mikrofonnya saya mundur dulu ya. Maaf Pak Ustadz, tadi ada yang bereaksi soalnya. Ibu kuat berdiri nggak? Kuat berdiri? Bisa pegang mikrofon atau Mas Robi yang pegangin? Bisa pegang ya. Oke. Aku pegangin aja deh, nggak apa-apa ya. Ibu lemas banget soalnya. Mau duduk nggak? Ya udah, kasih kursi deh. Ah? Nggak apa-apa, bener. Nggak apa-apa. Yakin kuat ya? Ya udah. Ada apa-apa? Yang jalan tadi. Tadi kayak ada yang jalan di kaki. Tangan sakit banget. Iya, tadi tangannya sempat terlihat bergetar. Itu apa? Ada yang keluarkah atau apa? Nggak tahu, saya kayak apa sih, kayak melawan. Mau melawan. Reaksinya mau melawan. Melawan apa? Doanya Pak Ustadz atau melawan yang di dalam? Kurang tahu yang mana. Kalau sekarang apa rasanya sekarang ini? Iya, lega. Legaan. Lega ya. Pak Ustadz tadi sempat seperti tenaga dalam memang yang dikeluarkan. Itu reaksinya Pak Ustadz ya? Ya, reaksi keluar aja sebenarnya. Tapi emang ada jin yang mencoba untuk melawan, tapi ya alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala ya nggak mampu. Ya, jin-jin nakal kan ada. Kalau ada orang beriman, ada orang yang nggak beriman, ya ada lah pasti. Ya, Ibu ini kalau Mas Robi lihat, tampaknya melihat masa lalunya Ibu jadi kayak nggak percaya diri sekarang ya. Ibu jadi kayak minder, betul? Ibu kayak ngerasa nggak diterima orang, kayak orang takut sama Ibu gitu ya? Betul? Iya. Betul ya. Jadi Ibu tuh kayak sudah, Ibu sendiri merendahkan diri Ibu gitu ya? Iya, betul. Saya minta ibu-ibu yang di depan sini, peluk ibunya. Ayo, biar ibunya dapat semangat. Ibu sini. Ibu juga bertiga sini, berempat sini. Dipeluk, sesama ibu-ibu, the power of emak-emak. Ayo dipeluk. Tuh, semua sayang kok ya. Ya, gak boleh minder, harus tetap kuat, sehat. Harus percaya diri ya. Saling mendoakan ya. Tuh, banyak doa kan? Udah nggak boleh nggak percaya diri lagi. Semua sayang sama ibu kok. Tapi ibu harus sayang sama diri ibu juga. Masa lalu ditinggalkan. Ya? Sehat-sehat ibu ya. Ada keluhan lagi nggak ini? Udah insya Allah nggak ya? Pelan-pelan Pak Ustadz nanti berangsur. Insya Allah ini proses keluar. Udah. Ibu terima kasih banyak. Cepat sembuh ya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.